Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengulas dua macam alat pH tester ya, atau pengukur keasaman tanah. Yang ini adalah yang digital dan yang ini yang analog. Ini tipenya saya juga kurang tahu karena di sini tidak ada merek atau apanya ya. Tapi alat ini cukup banyak dijual di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Namanya ini ya, kalau kawan-kawan mau mencari di internet, 4-in-1 Soil Survey Instrument atau 4-in-1 pH Tester, begitu ya. Alat ini namanya ya itu tadi ya. Alat ini menggunakan sistem cara kerja digital, jadi dia bisa mengukur, ini enggak kelihatan ya karena ini ya. Ini adalah cahayanya ya, jadi cahayanya ini termasuk low, padahal ini sangat terang ya. Terus nah ini ya sudah bagus. Terus temperatur 29 derajat dan kelembapan. Kalau mau mengukur pH ini tinggal digeser saja ke arah pH. Nah, jadi ini mengukur pH ya. pH tanahnya ini 7 ya, karena kita belum dipakai ya ini ya. Terus untuk kelebihan dan kekurangan alat tester ini itu sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Tapi karena suara pada video sebelumnya itu kurang jelas, jadi ini saya ulangi lagi ya pembahasannya di sini. Jadi alat ini punya beberapa sensor ya. Untuk mengetahui sensornya mari kita buka saja nanti alat ini. Sebelumnya saya matikan dulu ya, ini demi keamanan. Nah, kita matikan dulu. Kita ambil baterainya. Ini baterainya dia pakai baterai 9 volt ya ini ya. Dan harga baterai ini juga cukup mahal. Alat ini sendiri itu harganya sekitar 150.000 tanpa baterai ya. Tanpa baterai. Demi keamanan ini baterainya kita lepaskan saja dulu. Hati-hati ya kawan-kawan kalau misalnya mau melepas baterai ini, karena ini dia hanya plastik saja. Ini maksudnya konektornya ini kan hanya plastik, takutnya nanti sobek atau apa. Nah, ini agak hati-hati. Ya sudah. Kita amankan dulu ya baterainya. Kita lepaskan bodinya. Maaf ya agak kurang terang ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan bisa lihat video saya sebelumnya ya, meskipun suaranya agak berisik karena noise. Karena mikrofonnya juga mikrofon murah ya ini ya kawan-kawan. Nanti kalau subscribernya banyak, responnya kawan-kawan juga baik, insya Allah saya beli mikrofonnya baru. Tentu saja kalau punya uang ya, kalau nggak punya uang ya nggak beli ya. Takut dimarahin istri. Itu istri saya lagi di sana. Dia lagi memipil jagung. Doakan ya kawan-kawan supaya channel ini terus berkembang dan saya bisa meraih pendapatan ya di YouTube. Pendapatan saya nggak berharap banyak kawan-kawan, cukup 50.000 per bulan juga saya sudah senang. Ya, kita buka ya ini ya. Maaf ya ini agak lama, tapi tidak akan saya skip ya ini videonya. Kawan-kawan bisa langsung skip sendiri kalau misalnya ini menurut kawan-kawan lambat ya. Jadi kalau sudah dibuka itu dalamannya seperti ini ya. Bodinya ini plastik ya. Terus di sini ada elektronik. Nah, ini elektroniknya ya kawan-kawan. Maaf ya kawan, ini sebelumnya sudah saya lem ya kawan-kawan ya. Jadi kemarin di video sebelumnya itu sudah saya buka, dan ini sudah saya lem lagi. Nah, demi kawan-kawan saya akan membuka lemnya ini ya, demi kawan-kawan ya ini ya. Nah, kita buka ya ini, sama-sama kita buka. Nah, ini kita keluarkan saja ya ini. Nah, ini ya kawan-kawan, saya ulas lagi ya, ini dari sensor-sensornya. Untuk sensornya sendiri di sini ya, ujungnya ini. Ujungnya ini hanya ada 2 elektroda ya. Yang ini plusnya, yang ini mainnya ya, plus main. Kalau di sini ya terhubungnya di kabel ini. Kabel yang ini ya. Kabelnya merah dan yang putih. Jadi elektroda ini terhubungnya di kabel merah dan putih ya, masuk ke sini kabel merah dan putih. Terus kabel yang
merah ini adalah sensor suhu, kawan-kawan. Jadi sensor suhunya ini dimasukkan ke dalam pipa aluminium ini ya. Elektrodanya ini dari aluminium, ini aluminium dan ini juga aluminium ya, sama-sama aluminium. Terus di sini ada skatnya dari plastik. Jadi kabel merah itu ini ya, kabel merah itu terhubungnya ke sini ya. Terus kabel putih itu terhubungnya ke aluminium yang panjang ini. Dan sebelumnya itu settingan dari pabrik, yang putih ini, maaf agak kurang fokus. Yang putih ini diletakkan di sini ya. Jadi yang putih ini serabut tembaganya itu dilekatkan di klem yang ini ya, klem yang megang, klem yang menahan elektroda aluminium ini. Jadi serabut dari kabel putih itu semulanya kan di sini, kawan-kawan ya. Tapi ini sudah saya modifikasi, serabut putihnya ini terhubung ke ujung sini. Kenapa ini saya modifikasi seperti itu, kawan-kawan? Jadi sebelumnya ini sudah saya tes ya. Jadi saya benamkan sedikit di tanah sama saya benamkan cukup dalam, itu hasil pengukurannya beda, kawan-kawan. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini settingan pabrik ya. Jadi ketika saya benamkan segini, misalnya pH yang terukur itu 6. Saya benamkan lebih dalam lagi, pH-nya turun, kawan-kawan, jadi 5,5. Saya benamkan lagi jadi 5. Saya benamkan lagi jadi 4,5. Saya benamkan lagi jadi 4. Saya benamkan lagi jadi 3,5 sampai di bawah 3 low. Jadi saya benamkan terus, semakin terbenam nilai pH-nya semakin turun. Nah, itu bagi saya yang orang awam itu sangat meragukan ya hasilnya. Jadi kita bisa menyimpulkan pH tanahnya ini sebenarnya berapa? 6, 5,5, 5, 4,5 atau berapa? Karena kita benamkan sedikit atau dalam, itu hasil pengukurannya berbeda. Nah, mungkin itu cara pabrik ya untuk mengkalibrasi dengan mudah alat ini. Jadi cara penggunaannya itu mungkin settingan dari pabrik itu kalau mau mengkalibrasi itu cukup dibenamkan saja. Jadi alat ini kita benamkan, kita bandingkan dengan alat lain yang lebih teliti. Nah, pada kedalaman berapa, alat ini menunjukkan hasil yang sama dengan alat yang lebih teliti tadi. Misalnya alat ini saya benamkan pada posisi kedalaman segini, saya tancapkan begitu ya, saya tancapkan ke tanah sampai kedalaman segini, dan hasil pengukurannya di sini itu sama dengan alat yang lebih teliti. Jadi kita cari saja batasnya, berarti di sini kalau kita mau mengukur ya kita harus tancapkan ini sedalam ini. Itu ya mungkin settingan dari pabrik. Tapi kalau saya ini mau mencoba ya. Jadi kabel putih ini ujung serabutnya itu saya langsung hubungkan ke sini. Jadi yang semula settingan pabrik itu naruhnya di sini, itu saya taruh langsung di sini, kawan-kawan. Jadi harapannya ya supaya tidak ada hambatan dari elektroda aluminium ini, karena ini kan juga punya hambatan tuh ya, hambatan jenis namanya. Jadi semakin jauh elektroda ini atau semakin panjang, hambatannya akan semakin besar. Itu ya. Jadi ini pH. Tadi sensornya ini ada 4 ya, karena ini namanya juga 4 in 1. Jadi 4 dalam 1. Jadi sensornya di sini ada 4. Ada 4 pengukuran ya. Ini adalah LDR, kawan-kawan. Ini adalah LDR untuk mengukur cahaya atau intensitas cahaya. Nah, di sini dia disaring oleh semacam plastik yang warnanya ungu ya, ultraviolet lah ya istilahnya, ini menyaring cahaya. Terus ada sensor suhu. Ini ya, yang ini sensor suhu. Nah, sensor suhu ini terbuat dari kawat yang terhubung ya, terhubung di bendolan kecil ini. Maaf ya kurang fokus ini. Maaf ya kawan-kawan kurang fokus. Nah, mungkin kawan-kawan sering mengamati bendolan seperti ini itu di baterai lithium ya biasanya. Kalau kawan-kawan buka laptop, baterai laptop ya maksudnya, di dalamnya baterai itu ada 2 kawat yang terhubung, terus ujungnya ada bendolnya ini. Ini adalah sensor suhu ya, supaya baterai laptop kita itu tidak overheat.
Di baterai laptop atau di powerbank biasanya juga ada ya yang seperti ini ya. Ini cara kerjanya seperti termokopel, jadi dua logam yang berbeda itu ya. Kalau kawan-kawan pernah belajar termodinamika, ini namanya termokopel. Ya tadi ya sudah kita bahas LDR, ada sensor cahaya, ada sensor suhu, terus sensor kelembapan dan pH itu kita pakainya itu kabel yang ini tadi ya, kabel merah dan putih ini. Jadi elektroda ini fungsinya untuk mengukur pH dan mengukur kelembapan. Mengukur pH dan mengukur kelembapan. Terus cara kalibrasi alat ini bagaimana? Nah, di sini ya. Di bagian belakang alat ini itu ada 4 buah trimpot. 4 buah trimpot atau potential variable. Ini ya VR, variable resistor. Bukan potensio variabel ya ini ya. Maaf ya. Tapi variabel resistor atau resistor variabel. Ini agak canggung ya, saya mohon maaf karena saya juga agak masih kagok ya buat video seperti ini. Jadi ini ada VR3, VR4, VR1 dan di sini ada VR2. Masing-masing VR itu punya fungsi untuk mengkalibrasi dari 4 sensor tadi ya. Ada sensor suhu, ada sensor cahaya, ada sensor untuk pH. Tadi kemarin sudah saya coba ya, saya sedikit lupa tapi sudah saya ulas di video saya sebelumnya. Jadi mungkin ya kalian bisa coba-coba sendiri memutar ya. VR3 ini untuk kalibrasi pH ya mungkin ya, saya agak lupa kemarin. Jadi VR4 ini untuk kalibrasi cahaya. Terus VR1 ini untuk kalibrasi kelembapan. Nah ini selanjutnya ya untuk salah satu tadi ya, karena ada 4 tuh tadi, mengukur suhu, mengukur pH, kelembapan dan cahaya. Nah itu ya. Nah terus kelebihan alat ini apa? Kelebihan alat ini karena dia pakai baterai. Jadi di sini elektrodanya dia akan utuh. Jadi elektroda ini akan utuh ya, dia tidak teroksidasi. Karena dia sumber listriknya ya dari baterai, sumber tenaganya dari baterai. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya dari baterainya ini harganya mahal. Jadi ini kelebihan sekaligus kekurangan. Tapi kita cukup mengganti baterai saja, kita tidak perlu mengganti elektrodanya. Itu ya. Terus sebelumnya ya kita kembalikan dulu ya ini ya. Ini harganya 150.000 dan hasil pengukurannya sudah saya coba ya di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton di video saya sebelumnya tentang pH. Nah ini ya. Jadi sensor suhunya itu dimasukkan ke batang aluminium ini ya. Ini sensor suhunya dimasukkan ke batang aluminium ini. Nah, kita kembalikan ya seperti semula. Oh ya kawan-kawan, ini ada kodenya ya, boardnya ini ada kodenya. Kalau kawan-kawan mau cari boardnya saja mungkin ada GHK8V1.22 ya. Ya, produk-produk seperti ini itu biasa ya kalau produksi Cina itu. Cina itu memang pintar ya orang-orangnya ya. Membuat apa-apa itu hebat orang Cina itu. Makanya kalau kita sampai kedatangan orang Cina itu, orang Indonesia mungkin bisa kalah ya. Cina itu pinternya luar biasa dan dia berani modal. Jadi mau usaha apapun dia berani modal. Nah, kita kembalikannya kawan-kawan. Jadi mengembalikannya cukup begini saja ya. Untuk review lengkap alat ini itu ada di video saya sebelumnya, silahkan ditonton kalau bagi kawan-kawan yang pengen tahu ya. Ya begini saja. Nanti ini saya baut sendiri ya. Nanti kelamaan ya video ini. Untuk mempersingkat waktu, ini saya sisihkan dulu. Saya sisihkan dulu ya ke pinggir. Terus alat yang kedua, ini adalah alat yang manual. Jadi dalam arti manual itu dia tidak pakai baterai dan di sini menggunakan jarum. Jarum ini ya biasalah ya, jarum seperti di ampermeter atau voltmeter itu ya. Sama ini dengan jarum
multitester. Terus bagaimana cara kerja alat ini? Karena dia tidak menggunakan baterai, bagaimana jarumnya bisa bergerak? Nah, jarumnya itu bisa bergerak karena di sini ada logam yang mengalami oksidasi. Jadi alat ini itu ketika ditancapkan ke tanah itu ada bagian logam yang mengukur pH itu mengalami oksidasi. Oksidasi itu apa kawan-kawan? Jadi bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu istilah oksidasi, mungkin lebih mudahnya itu contohnya seperti besi yang berkarat itu ya kawan-kawan ya. Jadi besi yang berkarat itu adalah besi yang mengalami oksidasi atau mengikat oksigen. Itu ya. Jadi besi berkarat itu karena mengalami oksidasi. Sama dengan ini, jadi logam ini itu mengalami karat atau yang namanya oksidasi. Hasil oksidasi itu kalau kita pernah belajar kimia itu kan ada reaksi redoks tuh ya kawan-kawan. Oksidasi dan reduksi itu ya. Nah, dia dari reaksi itu akan menghasilkan listrik. Jadi listriknya itulah nanti yang akan menggerakkan jarum ini ya. Mungkin lebih mudahnya dulu waktu kita di SD itu kita pernah belajar namanya sel volta tuh ya kawan-kawan. Sel volta itu sedikit mengulas sel volta ya. Sel volta itu adalah ketika ada dua logam, yaitu logam tembaga dan logam seng, dicelupkan ke dalam zat asam seperti H2SO4, asam sulfat atau air aki yang zur itu ya. Jadi logam tembaga dan seng ketika dicelupkan ke air zur H2SO4, maaf ya saya sendawa, H2SO4, nanti dia akan bisa menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu ya, sama seperti itu ya. Jadi logam-logam elektrodanya ini nanti akan mengalami oksidasi. Kelebihannya ya tentu saja dia tidak menggunakan baterai ya kawan-kawan. Dia tidak menggunakan baterai. Kekurangannya apa ya? Karena tidak menggunakan baterai, sumber listriknya dari logam yang mengalami oksidasi. Kita menancapkan ke tanah itu tidak boleh terlalu lama. Misalnya kita tancap sampai 1 hari, tidak boleh ya kawan-kawan, karena itu akan mengurangi umur dari logam ini. Jadi logam ini teroksidasi kawan-kawan. Logam ini teroksidasi untuk menghasilkan listrik untuk menggerakkan jarum. Jadi semakin lama logamnya ini semakin habis ya, itu kekurangannya. Jadi alat ini tidak akan bisa kita gunakan selamanya ya, karena nanti logamnya ini juga akan habis. Kalau habis bagaimana mencari spare partnya ya, mungkin nanti akan banyak dijual di internet ya, kalau misalnya alat ini laris kita beli. Itu kekurangannya. Terus apalagi ya, untuk review alat ini belum saya coba ya, ini sebenarnya baru datang tadi. Harganya ini juga lebih mahal ya kawan-kawan. Saya beli di Shopee itu harganya 250.000. Kalau yang ini tadi harganya 150 tanpa baterai. Kalau yang ini 250.000. Beberapa review di YouTube itu malah pernah membelinya sampai 600.000 ya. Kebetulan saya membeli ini itu karena saran dari penyuluh pertanian yang ada di YouTube ya. Ini ya, YouTube itu jangan terlalu banyak dipercaya ya kawan-kawan, karena sering menipu. Kalau saya ini asli ya, ini saya bukan tipu-tipu, saya juga bukan orang yang suka buat sensasi, ini asli ya. Untuk alat ini sendiri, cara kalibrasinya itu ya tinggal ini dibuka. Ini ada penutupnya ya, tinggal dibuka. Terus ini dicungkil ya, bagian ini dicungkil, terus bagian di sini yang ada murnya itu diputar sampai jarum ini menunjuk ke angka 7. Jadi pH tester yang bagus itu dia menunjuk ke angka 7 sebelum digunakan. Itu ya. Apakah saya akan membuka alat ini? Tidak ya kawan-kawan, saya tidak akan membuka alat ini. Kenapa? Ya karena alatnya masih baru dan belum pernah saya gunakan. Sayang ya kalau rusak ya. Belum tentu juga video ini banyak ditonton orang dan saya punya penghasilan dari video ini ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, jumpa lagi ya, masih di video yang sebelumnya. Jadi saya sangat penasaran ya dengan isinya. Ternyata isinya itu cuma seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan lihat itu isinya cuma enggak kelihatan ya.
Ya cuma begini saja, nggak ada apa-apanya ya. Di sini cuma ada elektrodanya ini saja, elektroda. Terus di sini ada multimeternya ini ya. Ada elektrodanya terus ada multimeternya ya. Begitu saja isinya kawan-kawan. Jadi seperti dugaan saya sebelumnya ya. Jadi logam ini teroksidasi, hasil oksidasinya tadi menghasilkan listrik. Listriknya masuk ke kabel ini menggerakkan jarum. Begitu saja kawan-kawan. Jadi apakah alat ini bisa bekerja ya kita buktikan nanti ya kawan-kawan ya. Kita buktikan nanti. Jadi ini saya mau kalibrasi dulu, saya mau lepaskan ini kacanya. Saya kalibrasikan ini jarumnya supaya tepat di angka 7 ya. Ya kita buka dulu ya kawan-kawan ya. Kita buka dulu. Ya ini ya, kita lanjutkan lagi ini. Jadi untuk kalibrasinya kawan-kawan, kita tidak perlu memutar kayak baut di sini ya. Kita tinggal menggeser ini saja. Jadi ini saja ya. Ininya tinggal kita geser saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini toh ya kawan-kawan. Nah, kita geser saja supaya pas di angka 7. Ini tidak akan pengaruh ya kita geser ini, karena ini hanya menggeser letak pernya saja. Maaf ya kurang fokus. Nah ini ya. Jadi kita tinggal menggeser yang menol ini ya, bukan yang ada baut minnya ini ya, tapi yang ini yang kita geser ya. Ya, terus kita kembalikan lagi seperti semula. Ya, semoga ini tidak merusak ya. Tapi saya rasa tidak, karena di sini dia hanya menggeser pernya saja, tidak mengubah lilitan dan sebagainya ya. Kita kembalikan kawan-kawan. Ya, semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan ya. Untuk apa ya? Untuk keberlangsungan channel ini saya minta dukungannya ya kawan-kawan. Nanti kalau kita dapat penghasilan dari YouTube ya, kita upload video yang lebih berkualitas lagi ya. Terus kita kembalikan ya, ini kita kembalikan seperti semula. Begini saja nggak apa-apa ya, posisinya ini bebas ya kawan-kawan ya. Dia tidak menuntut posisi harus seberapa. Ya ini sudah saya kalibrasi ya. Di jarumnya pas di angka 7 ya. Itu saja reviewnya ya kawan-kawan. Untuk ketepatan hasil pembacaan alat ini kalian bisa lihat di video YouTube yang lain ya, bukan video saya, karena saya hanya punya satu alat saja. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.